Apa maksud kamu bicara begitu? Kamu masih nggak mengerti. Seandainya kamu menolak menerima jabatan CEO, hubungan kamu dan Derek tidak akan sekacau ini. Kamu bilang kamu yang paling mengenal kakak kamu kan? Seharusnya kamu juga tahu kakak kamu sangat menginginkan jabatan CEO itu. Apa aku merebutnya? Apa aku mengompori papa untuk memberikan jabatan itu padaku? Tidak. Derek gagal jadi pewaris karena ulahnya sendiri menghamili kamu. Sudah aku bilang aku dan Kak Derek kecelakaan. Kamu juga pasti tahu kan? Seharusnya kamu mengerti posisi kakak kamu saat itu. Dia terjebak, aku juga terjebak. Tapi kamu memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut sesuatu yang tidak seharusnya menjadi milik kamu. Aku tidak merebutnya. Dada Sagara naik turun marah. Selangkah maju dan bertatapan tepat dengan Cassandra. Kamu merebutnya. Karena kamu tidak ingin mengalah dari kakak kamu. Sejak dulu kamu selalu egois, keras kepala, tidak mau mendengarkan orang lain, arogan, dan selalu ingin menang. Andaikan saat itu kamu mendukung kakak kamu, mendengarkan penjelasannya, meyakinkan Papa Prayoga untuk tetap menjadikan Derek CEO meskipun telah melakukan skandal bersamaku, aku yakin papa kamu akan batal melantik kamu menjadi CEO. Tapi kenyataannya apa? Kamu yang katanya si paling mengerti dan si paling tahu. Ternyata memanfaatkan saat-saat lemah itu untuk menusuk kakak kamu dari belakang. Akuilah kamu memang pengecut. Kedua tangan Sagara terkepal kuat, kemarahan dari dada mengalir ke seluruh sel-sel darahnya. Ingat ini Sagara. Kamu adalah sumber penderitaan Derek. Ingat itu dan bawalah sampai mati. Aku mengatakan ini karena aku juga sudah muak dengan tingkah kamu yang sangat menyebalkan. Si Nadira kampung itu, aku yakin dia juga sudah muak menjadi istri kamu. Sagara tidak terima dituduh menjadi sumber penderitaan Derek karena kenyataannya Derek yang membuat dirinya sendiri menderita. Dengar ini. Pertama, aku bukan sumber penderitaan Derek. Derek yang memilih membenciku lebih dulu tanpa memberikan alasan yang jelas. Dia hanya iri dengan kemampuanku. Kedua, aku tidak merebut apapun darinya. Dia kehilangan posisinya karena kesalahannya sendiri. Ketiga, kamu muak padaku. Aku lebih muak padamu, Cassandra. Jadi mulai sekarang hubungan kita berakhir dan jangan pernah menemuiku lagi. Aku tidak peduli urusan kamu dengan Derek. Dan ingat aku memegang rahasia besar kamu. Aku bisa kapan saja mengatakan pada semua orang kamu sudah keguguran. Keempat, hubunganku dengan Nadira. Kamu tidak perlu ikut campur. Menajamkan mata, Sagara berbalik badan dan langsung pergi tanpa menunggu respon Cassandra. Sementara Cassandra masih diam di tempat dengan kedua tangan meremas sisi bajunya. Bukan hanya Sagara, sekarang Cassandra sangat marah. Marah karena tingkah Sagara yang sangat menyebalkan dan mulai tidak mempercayainya. Sial, kenapa aku harus tersulut emosi? Aku seolah melawannya padahal aku menginginkannya di sisiku. Sagara pasti membenciku setelah ini. Masih untung dia membenciku, tapi bagaimana kalau dia membongkar rahasiaku pada semua orang? Cassandra mulai ketakutan dan bingung harus melakukan apa. Akhirnya menelpon mamanya sebagai solusi. Biasanya Merlin selalu punya solusi setiap masalah. Meskipun kadang juga ibunya malah membuat masalah semakin rumit. Tapi Cassandra tidak tahu lagi harus bicara dengan siapa. Kenapa malam-malam begini telepon? Waktunya orang tidur. Aku punya berita darurat, Ma. Cassandra menempelkan ponsel di telinga. Berita darurat apa? Jangan bilang Derek sudah tahu kamu keguguran dan perut buncit kamu hanya pura-pura. Bukan, Ma. Tapi ini masalah Sagara. Sagara sudah mulai curiga kalau selama ini aku mengarang cerita soal KDRT Kak Derek. Bagaimana bisa dia curiga? Jangan-jangan kamu keceplosan. Enggak, Ma. Aku enggak keceplosan. Ceritanya panjang. Aku butuh waktu ketemu Mama. Ya udah besok saja ketemunya. Lia, Ma.
Setelah mengakhiri panggilan, Cassandra menaiki tangga menuju ke kamar. Astaga, Cassandra malas sekali mengurus Derek yang mabuk. Manny usahkan dan menambah beban. Sekitar jam 11 malam, Sagara tiba di rumah. Sudah sangat larut, tapi ternyata Nadira masih terjaga. Tengah berbaring di ranjang sambil bermain ponsel, begitu mendengar pintu terbuka Nadira langsung terduduk. "Tuan," meletakkan ponsel di kasur, Nadira berlari kecil menghampiri suaminya. "Tuan, 2 jam yang lalu Tuan bilang Otto. Apa sekarang perjalanan kantor dan rumah memakan waktu 2 jam?" Sagara tersenyum samar. "Coba kamu minta sama Tuhan, supaya suami kamu ini diberikan sayap. Pergi kantor pasti cuma butuh waktu 10 menit. Nadira langsung menengadahkan tangan ke atas. "Tuhan beri Tuan Sagara sayap. Sayap yang besar, panjang, lebar dan kuat. Supaya Tuan bisa pulang pergi kantor dengan cepat. Tapi kalau dia memakai sayap itu untuk macam-macam, tolong potong sayap itu sekaligus lehernya." Seketika itu Sagara mendelik. "Potong leher? Memangnya leher suami kamu ini leher ayam, huh?" Sagara memeluk Nadira dan menyusupkan hidung mancungnya ke ceruk leher Nadira. Seketika membuat bumil cantik itu kegelian dan tertawa. "Tuan," Nadira mememik pelan saat Sagara seperti menghisap lehernya, "Tuan berubah jadi vampire. Lia, suamimu ini bisa berubah jadi apa saja. Jadi badut lucu bisa, jadi beruang kutub bisa, jadi Spiderman, beberapa hari yang lalu berubah jadi Hulk. Kurang hebat apalagi suami ini bisa berubah-ubah wujud." Nadira tertawa mendengar Sagara menyebut satu persatu momen saat Nadira ngidam dan meminta Sagara memakai kostum. Meskipun kesal dan ngomel-ngomel Sagara tetap melakukannya. Salut. Nadira sangat salut dengan pengorbanan suaminya demi agar putranya tidak ngiler jika keinginan Nadira tidak dituruti. "Kamu mau apa lagi? Nggak sekalian kamu ngidam aku jadi presiden?" Nadira masih tertawa sampai-sampai tubuhnya terasa lemas. "Udah ah, Tuan sana mandi dulu." "Bau." Nadira memukul lengan suaminya dan langsung berlari kecil naik ke atas kasur dan menarik selimut hingga sebatas leher. "Kenapa belakangan ini kamu suka sekali memukul lenganku?" "Enggak." Sagara bergegas masuk ke dalam kamar mandi setelah mengambil baju ganti. Selesai mandi dan harum, Sagara menyusul istrinya berbaring di kasur. Seperti biasa Sagara langsung merentangkan tangan kanan dan Nadira masuk dalam pelukannya sambil berbantalan lengan kokoh itu. Dalam keheningan malam dan momen manis ini, tiba-tiba perasaan Nadira menyendu. Terbayang-bayang momen perpisahan mereka beberapa bulan lagi, tepatnya setelah anak ini lahir. Sampai detik ini Sagara belum memutuskan akan mengambil bayi mereka atau membiarkan Nadira pergi membawanya. Sebenarnya ada opsi ketiga, namun Nadira terlalu takut menanyakannya. Tepatnya takut mendengar penolakan. Opsi ketiga ialah mempertahankan pernikahan ini dengan memperjuangkan Nadira dan anak mereka, namun harus menentang prayoga. "Kok diem, biasanya cerewet banget." Sagara menunduk untuk melihat wajah istrinya. Gerakan Nadira yang mengusap pipi tertangkap indera penglihatannya. "Kenapa? Kamu nangis?" Nadira menggeleng. "Mungkin bawaan bayi. Kadang suka tiba-tiba menangis dan tiba-tiba tertawa. Tiba-tiba menangis dan tiba-tiba tertawa juga bisa menjadi salah satu indikasi ODGJ." "ODGJ? Tuan pikir aku gila?" "Aku bilang indikasi," Sagara terkekeh. Memiringkan tubuh, Sagara menatap wajah istrinya. "Lagi mikirin apa? Ngidam? Atau mau makan sesuatu?" "Enggak, aku cuma tiba-tiba kepikiran aja." "Kepikiran apa?" "Sampai sekarang Tuan belum memberiku jawaban. Apa Tuan akan mengambil anak kita atau membiarkan aku membawanya pergi?" "Nat-nat itu masih lama, kenapa kamu terus memikirkannya?" "Waktu berjalan dengan cepat, Tuan. Sekarang saja tak terasa sudah hampir 5 bulan kita bersama. Mungkin sekitar 4 bulan lagi aku akan melahirkan. Aku butuh kepastian."
Kalau aku jawab akan mengambil anak kita, kamu akan menyusun rencana dan kabur dariku. Lia, Lia. Sagara tertawa, mau kabur kemana? Di dunia ini tidak ada tempat yang bisa kamu gunakan untuk bersembunyi dariku. Bahkan lubang semut sekalipun, aku bisa menemukan kamu. Tuan, jika aku memutuskan untuk menghilang, Tuan tidak akan bisa menemuiku sampai aku sendiri yang datang menemui Tuan. Oh wow, kamu mengancamku. Bukan mengancam, aku membutuhkan keputusan Tuan. Sagara menyingkap selimut dengan kasar dan turun dari ranjang. Terserah kapan aku ingin memberikan jawaban. Kamu tidak perlu banyak bertanya dan tunggu saja keputusanku. Berdiri dari ranjang, Sagara berjalan tegap menuju ke pintu namun tertahan saat. Mau sampai kapan kayak gini terus? Mau sampai kapan Tuan terus menghindar? Terus pergi setelah perdebatan lalu keesokan harinya seolah tidak terjadi apa-apa. Aku bisa tersenyum dan tertawa esok hari, bukan berarti aku baik-baik saja dan tidak kepikiran masalah yang semalam. Aku butuh keputusan. Itu saja. Nadira menatap punggung suaminya dengan mata menyendu. Aku cuma ingin keputusan Tuan. Apa sesulit itu? Kalau begitu aku gunakan 3 permintaanku. Tuan sudah janji akan menuruti 3 keinginanku. Sekarang aku ingin menggunakan salah satunya. Jawab pertanyaanku. Apa Tuan akan mengambil anak kita atau membiarkanku membawa anak kita? Keputusanku. Sagara mencengkeram kenop pintu. Berdiam beberapa detik di sana lalu tiba-tiba berbalik badan. Melangkah cepat menghampiri Nadira dan mendorong tubuh kecil itu ke atas ranjang. Mengukung dengan kedua lengan kekarnya. Tuan, Tuan mau apa? Memberimu jawaban. Memberi jawaban dengan menindihku. Aku akan menunjukkan jawabanku dengan isyarat tubuhku dan jika kamu cukup pintar kamu pasti tahu jawabannya. Tuan, maksudnya apa Ham? Belum sempat Nadira bertanya lebih lanjut bibirnya sudah dibukam. Nadira bingung harus merespon bagaimana. Hanya diam dengan tubuh kaku. Namun jika Nadira hanya diam, bagaimana dia menemukan jawaban seperti yang suaminya katakan? Jawaban melalui sentuhan. Entah apa maksudnya dan bagaimana caranya. Nadira berusaha mengimbangi sentuhan demi sentuhan suaminya. Sesaat Sagara terkejut saat Nadira membalas ciumannya. Selama puluhan kali Sagara menciumnya, ini pertama kalinya Nadira menciumnya balik. Ciuman amatir, tapi manis dan hangat sekali. Sagara juga bisa merasakan tangan Nadira yang menangkup pipinya gemetar. Hal itu membuat gairah Sagara semakin naik. Nadira bingung harus melakukan apa. Namun tubuhnya seolah bekerja sendiri. Bibirnya seolah mengeluarkan sendiri suara aneh yang membuat Sagara semakin bersemangat bergerilya di tubuhnya yang sekarang hanya ditutupi pakaian dalam. Baju dan celananya entah kapan sudah terlempar di lantai kamar. Rasakan dan cari tahu sendiri bagaimana perasaanku. Bisikan lembut itu membuat tubuh Nadira merinding. Saat Sagara kembali mempertemukan bibir mereka, menggenggam tangannya dan mengunci di atas kepala, Nadira memejamkan mata. Dan malam panas mereka dimulai. Tubuh Sagara ambruk, terguling ke samping dengan napas memburu. Mata tajamnya memandangi istrinya yang tampak lemas dengan napas yang juga tersengal. Tubuh polos Nadira yang berkeringat tampak mengkilap di bawah lampu terang kamar. Begitu indah seperti bongkahan berlian. Sagara sengaja menyalakan lampu terang agar bisa melihat tubuh istrinya setiap jengkal. Perutnya yang membesar membuat Nadira tampak lebih menggoda. Katanya pelan-pelan, protes Nadira dengan suara lemah. Sagara tersenyum kecil, sudah pelan kan? Nadira mendengkus. Sakit ya? Lia, tapi apa? Sagara mengerling, enak di belakangnya. Nadira bisa merasakan pipinya memanas. Mengepalkan tangan, Nadira menonjok lengan suaminya. Lalu Sagara menangkap tangan itu dan mencium punggung tangannya. Perlakuan ini semakin membuat Nadira malu. Dan begitu menyadari tubuh polosnya tidak tertutup apa-apa,
Nadira menjadi berkali lipat lebih malu. Tuan, selimutnya mana? Aku mau pakai selimut. Gerah, sayang. Nanti aja. Nadira mendelik, sayang. Apa? Tuan tadi bilang sayang. Masa sih? Sagara tampak mikir juga. Apa refleks? Entahlah, rasanya Sagara tidak bisa berpikir apa-apa. Kepalanya blank. Sagara hanya ingin diam dan menatap wajah istrinya. Lalu menikmati rasa nikmat yang masih menjalar ke seluruh tubuhnya, lega sekali setelah berhasil bercinta dengan 2 kali pelepasan. Sungguh, rasanya sangat nikmat. Nadira mengimbanginya dengan sangat baik. Ah, Sagara ingin mengulang lagi. Tuan, sadar Sagara menatap dadanya, Nadira langsung menutupi dengan kedua tangan, selimutnya mana? Iya. Dasar bumil cerewet. Karena Nadira protes terus, akhirnya Sagara turun dari kasur, mengambil selimut yang sepertinya ketendang sampai jatuh ke lantai. Saat beranjak dari kasur, Nadira bisa melihat seluruh tubuh suaminya yang polos. Meskipun sudah melihatnya tadi, Nadira tetap merasa malu dan memalingkan pandangan. Namun tak lama, beberapa detik kemudian menatap ke arah suaminya lagi. Dada bidangnya tampak kokoh, perut six-pack-nya sangat kuat dan ke bawah lagi menatap pada. Aduh, mau lagi. Nadira melotot dan melengos. Sementara Sagara hanya terkekeh gemas. Tuan, aku mau pipis. Ya udah, ayo aku temani. Mengerti istrinya yang masih sangat lemas, Sagara buru-buru memakai boxer dan menggendong istrinya masuk ke kamar mandi. Sekalian Sagara membantu membersihkan bagian intimnya dengan mengelap menggunakan kain basah. Lalu membantu juga memakai celana dalam. Katanya, Nadira tidak nyaman tidur tanpa pakaian. Tapi Sagara tidak mau mengambilkan bra. Sehingga sekarang Nadira hanya memakai CD saja. Selesai, mereka kembali berbaring di ranjang, tiduran miring dan saling menatap satu sama lain. Lampu terang kamar sudah diganti dengan lampu yang redup. Kamu sudah mendapatkan jawabannya. Sagara mengulurkan tangan dan mengusap pipi istrinya. Kenapa Sagara bertanya begitu? Karena sejujurnya dia juga tidak tahu isi hatinya yang sebenarnya. Sagara terus menyangkal tidak memiliki perasaan apa-apa pada Nadira, tapi selalu berdebar saat di dekatnya. Bahkan sekarang saja Sagara merasa gugup. Aneh kan? Seorang Sagara Vin Erlangga gugup di depan seorang perempuan. Aku tidak tahu, tapi yang aku rasakan. Saat menatap mata Tuan aku bisa melihat keraguan, ketakutan, kegelisahan tapi juga keinginan yang besar untuk menyentuhku. Saat Tuan memelukku, aku juga bisa merasakan jantung Tuan yang berdetak kencang. Saat Tuan menciumku, Tuan memejamkan mata seolah menikmati momen ciuman kita. Lalu saat penyatuan, Tuan bisa saja melakukannya dengan kasar. Tapi Tuan menyentuh dengan lembut. Tuan terus bertanya apa aku merasa sakit. Apa aku merasa nyaman. Baru setelah aku menjawab aku baik-baik saja, Tuan bergerak. Aku benar-benar mengatakan itu. Batin Sagara tidak percaya dengan dirinya sendiri bisa selembut itu. Jadi, jawabannya. Tanya Sagara. Tuan mencintaiku. Mencintai kamu. Sagara tertawa. Lia, Tuan mencintaiku. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Sagara bisa melihat mata berbinar istrinya perlahan meredup. Oh, aku mengerti. Tuan memperlakukanku selembut itu karena aku sedang mengandung ya. Maaf, aku mengira Tuan mencintaiku. Ada perih yang luar biasa di hati, saat Nadira mengatakan itu. Tidak apa-apa. Selama ini Tuan sudah memperlakukanku dengan baik, jadi sudah menjadi kewajibanku memenuhi kebutuhan biologis Tuan. Nadira. Sagara ingin menyangkal bahwa perasaannya lebih dari itu, lebih dari membutuhkan Nadira sekadar anak yang dikandungnya. Tapi suara Sagara seolah tercekat di tenggorokan saat hendak mengatakannya. Lebih juga dari sekadar bercinta dan kebutuhan biologis. Apa mungkin benar Sagara mencintainya? Tapi, aku tidur dulu ya, Tuan, selamat malam.
Nadira membelakangi Sagara dan memejamkan mata, namun air mata justru merembes dari sudut mata. Lia, harusnya tanpa bertanya pun Nadira sudah tahu jawabannya. Sagara tidak mungkin mencintainya. Sagara pasti akan mengambil anaknya dan mengusirnya pergi. Jika memang itu satu-satunya ending dari segalanya, maka satu-satunya cara yang harus Nadira lakukan adalah membuat Sagara jatuh cinta padanya. Dengan begitu Sagara akan memperjuangkannya. Tapi, Sagara mencintai Cassandra. Apa masih ada tempat untuk Nadira di hatinya? Posisi Nadira serba menyakitkan sekarang. Pusing, Ma. Aku benar-benar pusing. Setibanya di rumah kedua orang tuanya, Cassandra langsung duduk di sofa dan menceritakan semua masalah. Mulai dari pertengkarannya dengan Derek, perkara chat dari Sagara, sampai pada masalah Sagara tahu kebohongannya. Itu karena kamu yang terlalu bodoh, Satya menatap kesal putrinya. Harusnya kamu lebih berhati-hati. Setelah semua yang aku lakukan papa masih mengataiku bodoh. Memangnya, menurut papa gampang ada di posisiku? Aku capek akting terus-menerus. Aku capek akting pura-pura mencintai Kak Derek. Aku juga capek akting hamil dan membawa benda salinan ini dalam perutku. Aku juga capek terus mengejar-ngejar Sagara supaya dia mau balikan sama aku lagi. Setiap hari aku harus meyakinkannya, mengemis dan memohon cintanya seolah aku wanita murahan. Aku cantik dan seorang dokter, seharusnya laki-laki yang mengejarku, bukan aku yang mengejar laki-laki. Air mata Cassandra tumpah. Begitu kesal dengan kedua orang tuanya yang terobsesi ini itu tapi menggunakannya sebagai alat. Kalau sejak awal mama dan papa merestui hubunganku dengan Sagara, semua ini nggak akan terjadi. Aku pasti sudah bahagia menikah dengan Sagara. Tapi sekarang, aku harus terjebak dengan semua kepura-puraan ini. Aku tersiksa lahir dan batin. Sayang. Merlin duduk di samping putrinya dan menariknya dalam pelukan. Mama dan papa melakukan itu demi kebaikan kamu juga, sayang. Kamu sendiri juga ingin menjadi istri CEO kan? Lia, Ma, tapi aku capek. Satya menghembuskan napas kasar. Ya sudah, begini saja, kita ubah rencana. Sontak saja Cassandra dan Merlin mengalihkan perhatian pada Satya. Kemarin kamu cerita Derek dan Sagara sedang berkompetisi kan? Kenapa baru cerita sekarang sama papa? Aku juga baru tahu kemarin setelah Kak Derek memintaku membuat seminar di hotelnya. Baik, kita pakai rencana ini saja. Karena sekarang sudah sangat mustahil kamu balikan dengan Sagara. Apalagi Sagara terlihat sangat dekat dengan Nadira setelah Nadira hamil. Mulai sekarang berhenti mengejar Sagara. Bantulah suami kamu memenangkan kompetisi ini. Dengan begitu Derek yang akan menjadi CEO. Tapi, Pa, aku masih mencintai Sagara. Aku diam dan ikuti saja rencana papa. Kali ini pasti berhasil. Papa akan membantu suami kamu mendapatkan banyak pengunjung hotel. Masih berapa hari lagi sebelum pengumuman pemenang? Sekitar 6 hari lagi. Satya mengangguk. Apa akan membuat Derek berhasil menjadi CEO? H1 Pengumuman pemenang. Memasukkan tangan ke dalam saku celana, Sagara menatap keluar pada dinding kaca kantornya. Dari lantai 40 ini, Sagara bisa melihat berbagai pemandangan dari sini. Dari ketinggian ini, pemandangan kota yang menjulang di bawahnya terlihat menakjubkan. Gedung-gedung tinggi seperti puncak-puncak menjulang ke langit biru, dan jalanan yang biasanya padat kini terlihat kecil dan teratur. Cahaya matahari pagi memantul di permukaan bangunan-bangunan pencakar langit itu, menciptakan kilauan indah yang mengagumkan. Dan berada di sini adalah salah satu impian Sagara. Benar, jadi CEO bukan hanya impian Derek tapi juga impian Sagara. Sekarang, Sagara telah mendapatkannya dan merasakan berada di posisi ini selama beberapa bulan. Dan yang dia rasakan, stres, tentu saja. Tapi Sagara menyukainya karena ini adalah impiannya.
Namun, dalam 24 jam ke depan, mimpinya Deep Air taruhkan. Akankah dia masih bisa mempertahankan posisi ini atau tergantikan oleh kakaknya? Namun ada yang lebih mengganggu pikirannya. Nadira dan anaknya vs jabatan CEO. Jika Sagara kalah, kemungkinan besar, Sagara akan pergi dari rumah, membawa Nadira dan anaknya pergi bersamanya. Membangun usaha sendiri dan sukses dengan caranya sendiri tanpa bayang-bayang kekuasaan ayahnya. Namun jika dia menang dan tetap menjadi CEO, pilihan mana yang harus Sagara pilih? Mimpinya atau istri dan anaknya? Pak, data sudah siap. Besok akan kita gunakan untuk presentasi di depan Tuan Prayoga. Perkembangan hotel kita sangat bagus. Saya yakin Anda bisa menang. Namun Sagara tak kunjung menyahut, membuat Arya mengernyitkan alis bingung. Arya, iya. Apa kamu pernah jatuh cinta? Arya terkejut mendengar pertanyaan itu. Jatuh cinta? Tentu saja. Saya pernah mencintai teman sekelas saya waktu SMA. Tapi kami putus karena beda tempat kuliah. Kita tidak bisa LDR. Setelah itu saya belum pernah jatuh cinta lagi, saya fokus mengejar impian saya sehingga saya ada di sini, bersama Pak Sagara. Terdengar tarikan napas panjang Sagara, seandainya. Menjeda kalimatnya, Sagara kembali menarik napas. Seandainya kamu jatuh cinta pada seseorang. Tapi orang tua kamu menentang dan kamu juga harus mempertahankan impian kamu sebagai CEO perusahaan keluarga, mana yang akan kamu pilih? Arya mencelos mendengar pertanyaan itu. Pak, Anda bisa tolong jawab saja. Mana yang kamu pilih? Impian kamu atau perempuan yang kamu cintai? Arya bisa merasakan tekanan dan rasa frustrasi yang luar biasa dari suara Sagara.